Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Perkenalkan nama saya Musyibiyah Fakihi dengan NIM 2019 53031 akan mempresentasikan untuk tugas akhir mata kuliah Data Mining Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus. Eh, Kami memiliki tema yaitu tentang metode clustering. Eh, Berikut anggota dari kelompok kami. Anggota kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama saya pribadi, Musyibiyah Fakihi dengan NIM 2019 53031. Yang kedua ada Niken Anggita Putri dengan NIM 2019 53033. Yang ketiga dengan Andre Yahya dengan NIM 2019 53082. Yang keempat dengan Suryadi Alfiendra DNKA dengan NIM 2019 53118 dan terakhir dengan Ika Dewi Prastika dengan NIM 2019 53123. Apakah itu analisa clustering? Analisa clustering adalah merupakan teknik multivariatas yang mempunyai tujuan utama untuk mengelolakan objek-objek berdasarkan karakteristik yang dimilikinya. Analisa clustering mengklasifikasi objek hingga setiap objek yang paling dekat kesamaannya dengan objek lain berada dalam cluster yang sama. Kemudian kita menggunakan algoritma K-means. Algoritma K-means merupakan algoritma yang pengelolaan interaktif yang melakukan partisi set data ke dalam sejumlah cluster yang sudah ditetapkan di awal. Algoritma K-means sederhananya untuk diimplementasikan dan dijalankan. Relatif cepat, mudah beradaptasi, umum, dan penggunaannya dalam praktek. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Silahkan. Baik, saya lanjutkan. Di slide selanjutnya, tujuan pekerjaan pengelompokan atau clustering yaitu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengelompokan untuk pemahaman dan pengelompokan untuk penggunaan. Jika tujuannya untuk pemahaman, kelompok yang terbentuk harus menangkap struktur alami data. Biasanya proses pengelompokan dalam tujuan ini hanya sebagai proses awal, untuk kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan inti, seperti peringkasan atau summarization, yaitu rata-rata atau standar deviasi. Pelabelan kelas pada setiap kelompok untuk kemudian digunakan sebagai data latih, klasifikasi, dan sebagainya. Untuk langkah clustering, yaitu dibagi menjadi 5. Yang pertama, inisialisasi, yaitu menentukan huruf kelas sebagai jumlah cluster yang diinginkan dan metrik yang tidak diinginkan. Jika perlu, tetapkan ambang batas perubahan fungsi objek dan ambang batas perubahan sentroid. Yang kedua, pemilihan K, yaitu data baru set pada data X sebagai sentroid. Untuk yang ketiga, alokasikan semua data ke dalam sentroid terdekat dengan metrik jarak yang sudah ditetapkan. Untuk yang keempat, menghitung kembali sentroid C berdasarkan data yang mengikuti cluster masing-masing. Untuk yang kelima, mengulangi langkah ketiga dan keempat hingga kondisi konverter tercapai, yaitu perubahan fungsi objektif sudah di bawah ambang batas yang diinginkan atau tidak ada data yang berpindah cluster, atau juga perubahan posisi sentroid sudah berada di ambang batas ditetapkannya. Untuk model analisis, pada bagian model analisis berisi diagram blok yang terdiri dari proses data, K-mention clustering, yaitu dimulai dari awal start, lalu data mentah, menuju ke pembersihan data, lalu diproses oleh
dan masuk ke transformasi selanjutnya untuk Keyman clustering, dan yang terakhir adalah hasilnya. Untuk selanjutnya, boleh di kamu. Untuk slide selanjutnya akan saya jelaskan, yaitu transformasi data. Agar data di atas dapat diolah dengan menggunakan metode K-means clustering, maka data yang berjenis data nominal seperti nama buah dan kabupaten harus diinisialisasikan terlebih dahulu dalam bentuk angka. Bisa kita lihat pada tabel berikut. Untuk nama buah alpukat, inisialisasinya 1, nama buah mangga, inisialisasinya 2, rambutan 3, duku 4, jeruk 5, sirse 6. Untuk sukun, inisialisasinya 7 dan selanjutnya. Untuk kabupaten, Kabupaten Meranggan, inisialisasinya 1, Kabupaten Guntur 2, Kota Sayung 3, Kabupaten Demak 4, Kabupaten Mijen 5. Untuk dapat melakukan pengelompokan data-data tersebut menjadi beberapa kluster, perlu dilakukan beberapa langkah, yaitu 1. Tentukan jumlah kluster yang diinginkan. Dalam penelitian ini, data-data yang ada akan dikelompokkan menjadi 3 kluster. Yang kedua, tentukan titik pusat awal dari setiap kluster. Dalam penelitian ini, titik pusat awal ditentukan secara random dan didapat titik pusat dari setiap kluster. Dapat kita perhatikan tabel berikut, yaitu titik pusat awal pada kluster 1 berjumlah pohon 14.634.913, produksinya 57.476, kluster 2 123.129, produksi 213, dan kluster 3 jumlah pohonnya 2.314, produksinya 66. Dan slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Setelah diketahui nilai K dan pusat cluster awal, selanjutnya mengukur jarak antar pusat cluster menggunakan Claudian distance. Kemudian akan didapat metrik jarak yaitu C1, C2, dan C3. Rumus Euclidean distance sebagai berikut. Nah, seperti tertera di gambar di bawah ini. Lanjut, perhitungan jarak data pertama dengan pusat cluster pertama adalah D11 sama dengan akar 14.634.913 dikurangi 14.634.913 pangkat 2 ditambah 55.747.653 dikurangi 5.747.6 pangkat 2 sama dengan 0,00. Perhitungan jarak data pertama dengan pusat cluster kedua adalah D12 sama dengan 14.634.913 dikurangi 8.567 berpangkat 2 ditambah 55.747.653 dikurangi 419 berpangkat 2 sama dengan 14.511.653
896. Perhitungan jarak data pertama dengan pusat cluster ketiga adalah D13 sama dengan akar 14.634.913 dikurangi 951 pangkat 2 ditambah 55.747.653 dikurangi 43 dipangkat 2 sama dengan 14.632.711. Nah, ini adalah bentuk tabel clustering tadi. Jumlah pohon sekian 14.634.913 dan seterusnya. Produksinya 5.007.476. C1-nya 0, C2-nya sekian, C3-nya sekian, jarak terpendek 0. Dan seterusnya bisa dilihat di tabel ini sampai jumlah pohon terakhir. Dan selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ika Dewi Prastika dengan NIM 2019-53123. Mas Fakih, tolong di-share screen yang Excel-nya, Mas. Iya, siap. Oke. Metode yang digunakan yang pertama. Metode yang digunakan adalah metode clustering atau dapat disebut bahwa peran dalam data mining untuk mengelompokkan objek ke dalam klaster tertentu. Semakin mirip objek yang satu dengan yang lain, maka berada pada klaster yang sama dan berbeda dengan klaster yang lain. Selanjutnya, bagian agregasi ya dapat dilihat pada tabel berikut. Pengumpulan data atau aggregation yaitu kombinasi dua atau lebih atribut atau objek ke dalam satu atribut atau objek tunggal. Agregasi sendiri, data sangat berguna ketika pada dataset ada sejumlah nilai dalam fitur yang sebenarnya satu kelompok, yang tidak akan menyimpang dari deskripsi pada fitur tersebut jika nilai tersebut digabungkan. Selanjutnya, agregasi yang dapat dilakukan berupa sum, average, min, dan max. Selanjutnya yang future creation. Dapat dilihat pada tabel berikut ini. Future creation merupakan proses pembuatan atribut baru yang dapat menangkap informasi penting dalam sebuah dataset yang lebih efisien daripada atribut-atribut yang ada. Metodologi yang digunakan untuk membuat fitur baru berupa ekstraksi fitur, pemetaan data ruang menggunakan transformasi Fourier, konstruksi fitur dengan menggabungkan fitur-fitur. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator Mas Fakih. Baik, terima kasih atas presentasinya semuanya. Berikut untuk presentasi mata kuliah data mining
program studi Sistem Informasi Fakultas Universitas Muria Kudus sudah selesai. Tugas ini dikumpulkan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah data mining. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kekurangan. Selamat malam untuk kita semuanya. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.